Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Hubungan antara hasil belajar akidah akhlak dengan self-control siswa kelas 11 di MAN-X Cilacap tahun 2021. Sebelum melanjutkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Arum Septia Diah Ainur Fajri, NIM 1821706. Saya merupakan mahasiswi semester 6 Program Studi Pendidikan Agama Islam STAI Sufyan Sauri Majenang. Pokok bahasan dalam presentasi kali ini yang pertama, latar belakang masalah, 2. Definisi operasional, 3. Rumusan masalah, 4. Tujuan dan manfaat penelitian, 5. Kajian pustaka, 6. Hipotesis penelitian, dan yang ketujuh, metode penelitian. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Akidah dan akhlak merupakan kajian utama dalam mempelajari agama Islam. Peserta didik seharusnya melakukan apa yang telah diajarkan tentang keyakinan dan perbuatan yang baik, agar peserta didik dapat selalu konsisten tetap di jalannya dan tidak mudah berbuat kesalahan yang dapat menghilangkan cerminan akhlak seorang muslim. Dikutip dari gatra.com pada tanggal 27 Agustus 2019, sebanyak 97% calon pengantin yang memeriksakan diri di VCT RSUD Cilacap pernah melakukan hubungan intim sebelum menikah. Dan dalam Banyumas Daily, di mana disebutkan bahwasannya berbagai kenakalan remaja seperti pencurian, narkoba, seks pranikah di Cilacap terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berdasarkan masalah yang sudah dipaparkan di atas, kita mengetahui seberapa rendahnya self-control siswa dalam membentengi diri mereka sendiri. Disinilah terlihat peran penting pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak. Diharapkan dengan pembelajaran akidah akhlak di sekolah dapat mewarnai kepribadian siswa, sehingga nilai-nilai keislaman yang diajarkan benar-benar menjadi bagian dari pribadinya yang akan menjadi pengendali atau controlling dalam hidupnya di kemudian hari. MAN-X Cilacap merupakan salah satu madrasah terbaik yang ada di Cilacap. Lembaga pendidikan menengah ini milik pemerintah yang dikelola oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan akar budaya dan keislaman yang kuat, MAN-X Cilacap telah banyak berkiprah baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk meneliti mengenai hubungan antara hasil belajar akidah akhlak dengan self-control siswa kelas 11 MAN-X Cilacap tahun 2021. Baik, selanjutnya yaitu mengenai definisi operasional. Yang pertama, hasil belajar akidah akhlak. Hasil belajar atau nilai akidah akhlak yakni penilaian yang diberikan seorang pendidik terhadap peserta didik di dalam kelas berupa semua hasil dari nilai peserta didik dalam pembelajaran akidah akhlak yang diakumulasikan dalam rapor peserta didik pada semester ganjil kelas 11. Semester ganjil merupakan tahap baru kenaikan kelas dan para peserta didik merasakan berbagai macam perasaan yang mempengaruhi emosi dan perilaku. Yang kedua yaitu self-control. Self-control atau pengendalian diri adalah kemampuan untuk membimbing tingkah laku sendiri atau kemampuan untuk merintangi impuls-impuls atau tingkah laku impulsif. Yang ketiga yaitu siswa kelas 11 MAN-X Cilacap. Kelas 11 MAN-X Cilacap merupakan tingkatan kedua dalam madrasah aliyah dengan jumlah peserta didik 280. MAN-X Cilacap merupakan salah satu madrasah terbaik yang berada di Jalan Mangkubumi 4. Selanjutnya yaitu mengenai rumusan masalah. Di sini penulis memberikan 3 rumusan masalah.
Yang pertama, bagaimana hasil belajar akidah akhlak kelas 11 Man X Cilacap. Yang kedua, bagaimana self-control siswa kelas 11 Man X Cilacap. Dan yang ketiga, adakah hubungan antara hasil belajar akidah akhlak dengan self-control siswa kelas 11 Man X Cilacap? Baik, selanjutnya yaitu mengenai manfaat dan tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian, di sini penulis mempunyai 3 tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui hasil belajar akidah akhlak kelas 11 Man X Cilacap. Yang kedua, untuk mengetahui self-control siswa kelas 11 Man X Cilacap. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah ada hubungan antara hasil belajar akidah akhlak dengan self-control siswa kelas 11 Man X Cilacap. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta dapat memecahkan suatu masalah baik bagi peneliti sendiri maupun instansi yang menerapkan hasil penelitian tersebut, dan menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya mengenai hubungan antara hasil belajar akidah akhlak dengan self-control siswa. Selanjutnya, ada manfaat praktis, yaitu yang pertama, bagi sekolah, dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk meningkatkan kualitas mutu sekolah. Yang kedua, bagi guru, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada guru dan calon guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik di sekolah. Baik, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Setelah penulis melakukan telaah terhadap penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa dengan penulis menemukan yang pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ibrahim Bawasir pada tahun 2018 dengan judul Hubungan antara hasil belajar PAI dengan self-control siswa di SMA Al-Irsyad Cilacap. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwasanya ada hubungan yang signifikan antara hasil belajar PAI dengan self-control siswa di SMA Al-Irsyad Cilacap. Perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan terletak pada variabel X, di mana penelitian sebelumnya menggunakan hasil belajar PAI untuk variabel X, sedangkan penulis menggunakan hasil belajar akidah akhlak untuk variabel X. Perbedaan yang kedua yaitu penelitian sebelumnya dilaksanakan di SMA Al-Irsyad Cilacap, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dilaksanakan di Man X Cilacap. Yang kedua, skripsi yang ditulis oleh Raihan Putri pada tahun 2017 dengan judul Hubungan Hasil Belajar Akidah Akhlak dengan Akhlak Siswa di MTS Negeri 4 Banda Aceh. Dalam penelitian tersebut menunjukkan tidak adanya hubungan antara hasil belajar akidah akhlak dengan akhlak siswa di MTS Negeri 4 Banda Aceh. Perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan terletak pada variabel Y, di mana penelitian sebelumnya menggunakan akhlak siswa sebagai variabel Y, sedangkan penulis menggunakan self-control siswa sebagai variabel Y. Perbedaan kedua yaitu penelitian sebelumnya dilaksanakan di MTS Negeri 4 Banda Aceh, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan di Man X Cilacap. Untuk yang ketiga yaitu skripsi yang ditulis oleh Ahmad Hanifuddin Samir pada tahun 2017 dengan judul Korelasi Hasil Belajar Akidah Akhlak dengan Perilaku Peserta Didik kelas 12 di Man 1 Makassar. Dalam penelitian tersebut menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara hasil nilai belajar akidah akhlak dengan perilaku peserta didik di Man 1 Makassar. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada variabel Y, di mana pada penelitian sebelumnya menggunakan perilaku peserta didik sebagai variabel Y, sedangkan penulis menggunakan self-control sebagai variabel Y. Perbedaan kedua yaitu penelitian sebelumnya dilaksanakan di Man 1 Makassar, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dilaksanakan di Man X Cilacap. Baik, selanjutnya yaitu mengenai hipotesis penelitian.
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Yang pertama ada hipotesis nol. Hipotesis nol yakni hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel. Jadi dalam penelitian ini, hipotesis nol yaitu tidak ada hubungan antara hasil belajar akidah akhlak dengan self-control siswa kelas 11 MAN X Cilacap. Yang kedua ada hipotesis kerja. Hipotesis kerja yakni hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antar variabel. Jadi dalam penelitian ini hipotesis kerjanya yaitu adanya hubungan antara hasil belajar akidah akhlak dengan self-control siswa kelas 11 MAN X Cilacap. Selanjutnya kita lanjutkan di metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian lapangan atau field research dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian adalah di MAN X Cilacap yang beralamat di Jalan Mangkubumi, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Waktu penelitian akan dilaksanakan selama 1 bulan dimulai dari bulan Januari 2021 sampai dengan Februari 2021. Baik, untuk populasi, sampel, dan teknik sampling. Untuk populasi, penelitian yang penulis jadikan sumber informasi yaitu siswa kelas 11 MAN X Cilacap. Untuk sampel dan teknik sampling, jika populasinya lebih besar daripada 100 orang, maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya. Di sini penulis menggunakan 25% dari populasi. Jadi sampel yang digunakan sebanyak 70 peserta didik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik proportional random sampling, yaitu proses pemilihan sampel dengan cara diacak secara proporsional. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Di sini penulis menggunakan 4 metode pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga angket, dan yang keempat dokumentasi. Selanjutnya metode analisis data, yaitu menggunakan teknik analisa kuantitatif, sedangkan teknik korelasi yang digunakan adalah teknik product moment. Baik, sekian presentasi proposal mengenai hubungan antara hasil belajar akidah akhlak dengan self-control siswa kelas 11 MAN X Cilacap. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.